Untuk praktek sendiri, Pak Hanafi nugasin ke Asdos itu untuk ngajarin si civil cleaning-nya untuk urusan analisa, perhitungan, kemudian pelaporan itu diserahkan lagi ke kalian. Jadi kalian harus benar-benar atau si delta kalau di delta X sama delta Y buat cari si delta sudut tikungannya. Nah, yang perlu kalian cari yaitu si koordinatnya. Ini ada koordinat H, titik A, titik berangkat, ada titik B itu titik akhir. PI itu singkatan dari point of intersection, yaitu titik pertemuan. Titik pertemuan si tikungan. Nah, ini di contoh ada dua point of intersection, berarti ada dua tikungan. Contoh ini. Nanti kalian kalau mau bikin ya silakan dilihat di perhitungan apa yang sebelumnya pernah kalian dapat buat nyari si mood, terus nyari si delta gitu. Nah, buat nyari koordinat kalian bisa pakai komen yang namanya tuh ID. Terus kalian klik sih jadinya gimana. Nah, ini dapat XY-nya kan? Nih dapat XY-nya nih. Nah, ada kan XY-nya tuh. Kalian coba aja XY-nya berapa nanti. Oh ini. Kok harus ini? Lanjut. Nah, terus selanjutnya di point of intersection atau PI. Nah, ini PI yang pertama. Nah, ini bisa dilihat tikungan di area 1 yang punya contoh yang saya. Kita yang mana? Ini kecenderungannya itu nanti bakalan pakainya itu tikungan tipe FC karena tidak terlalu tajam. Karena FC itu biasanya si radius tikungan itu besar 3000. Jadi perlu kalau di tikungan yang tajam perlu apa ya? Si ngambil sudutnya tuh jauh gitu. Misalkan contoh nih. Misalkan kalian tuh bikin kayak gini, ini kan cukup tajam. Nah, bisa jadi kalau kalian pakai FC, tikungannya tuh nggak di sini, tapi bisa jadi di nah, tikungnya bisa jadi di sini, jadi jauh. Kalau pakai FC, makanya biasanya pakai SCS. Jadi di sini pakai spiral, baru di sininya pakai circle, ke sininya lagi pakai spiral lagi. Jadi digabung. Kan spiral itu biasanya pakai tikungan yang tajam banget. Tapi kalau di Indonesia itu jarang. Umumnya pakainya cuma dua, SCS sama FC. Karena SS itu tadi tikungan yang curam, jadi lumayan cukup berbahaya bagi medan di Indonesia kan. Jadi kecenderungan untuk dipakainya jarang. Umumnya pakainya XCS atau FC. Gitu. Nah, sekarang di point of intersection kedua sama tadi juga pakai ID. Ini kalian catat aja step by stepnya atau kalian mau asal terlebih dahulu boleh. Yang penting kalian ketika nanti ngerjain kalian paham dulu alurnya. Nah, ini point of intersection kedua, sini 3.
958,953 953 proyek 9241239,784 Coba sama rata itu. 9241239,784 banyak anjir step ikutin video ya belum yang mana ya ini bebas dong ini yang pertama itu udah masuk ke sini kan terus ini yang kedua ini 1 2 3 4 berarti ini ya bingkai kali ya Kan dapat nih sudut tikungannya berapa? Nah ini sudut tikungan ini jadi bekal kalian buat hitung tikungan. Nah ini contohnya. Kalian bisa lihat di PDGJ 2021 buat si alur perhitungannya. Ketika kalian udah dapat si sudut tikungannya. Ini kan ada yang namanya itu R apa ya? Radius rencana. Nah kalau ini kan pakai referensinya ASCOP, jadi tabelnya ini kan. Ya ada kecepatannya berapa, velocity design, kan videonya kan pakai 100. Terus super referensi desainnya pakai berapa, CE-nya. Terus ini ada jari-jari minimum, ini jelas gak? ada Fmax, dan di sini ini pakainya ASCOP. Kalau yang saya contohnya, cuma yang kalian ada di PDGJ coba dibuka dilihat di buku atau di mana buat si ketentuannya atau di materi Pak siapa Pak Nafi ada nggak buat si perhitungan tikungan. Nah di PDGJ juga ada si namanya itu kayak bagan. Nah di bagan itu tuh kan ada kalau nggak salah tuh ada bagan yang nentuin kapan kita itu pakai SCS, Bener kan? kapan pakai FC, kapan pakai SS, tergantung sama beberapa nilai. Kalau nggak di PPT si Bapak harusnya dicantumin di awal. Kalau di sini nggak benar. Coba dicari aja, weh. Di sini nggak ada. Tapi pernah nggak sih Bapak ngasih kayak bagan gitu? Kayak kapan pakai SCS, kapan pakai FC. Ada kan tadinya? Aktivasi biolin. Biolinnya semester 3 ya? Udah sudah. Gimana? Ini. Udah. Nah ini contohnya nih. Kalau LC lebih dari 25 meter, tikungannya FC. Ada yang dilihat dari E, tikungannya SS. Ada yang dari P 0,25 per 0,2. Nah ini. Jadi ini bisa dicek sama kalian. Ini nih buat si apa? Aturannya.
Nah ini kan rumus-rumusnya nih. LS panjang spiral terus ini buat ada yang buat perkotaan antar kota. Jadi kalian sesuaiin lagi sama SNI. Nah ini Erminnya itu kan kalau di sini sama tuh Erminnya sama rumusnya. Sebetulnya secara konsep tuh sama aja kayaknya buat ASTO sama SNI itu. Tapi dicek lagi aja, dibandingin si ada yang beda gitu. Nah itu, nah ini ada contoh-contohnya. Jadi itu dimasukin si angka-angka R-nya, angka radius bencananya sesuai sama di diagram ASTO atau tabel ASTO ini. Nah ini ada score elevation runoff table. Nah ini ada gradient. Ini kalau pakai ASTO. Jadi di sini itu kalian ngecek LS mana aja yang memenuhi syarat. Kalau di sini mah dibikin Excel-nya itu. Karena di sini tuh ada aturan si nilai LTR ini tuh harus kurang dari 35. Kalau ngikut dari aturan Civil 3D, LTR tuh panjang ini nih. LTR itu run out tuh nah, tangan run out ini tuh di Civil 3D itu punya aturannya tuh harus kurang dari 35 meter. Makanya di sini di settingnya itu kalau yang lebih dari yang jangan kurang dari 35 meter sorry. Jadi kalau kurang dari 35 meter di Excel yang itu di not oke. Tapi ya coba dihitung dulu aja weh kalian Pak. Jangan mikir dulu ke sini. Jadi hitung dulu dari data yang udah kalian dapat dulu. Gitu. Nah kalian selama kemarin geolin paham nggak yang kalian hitung, yang kalian pelajari? Karena itu konsep dasarnya kalian kerjain ini sekarang. Dan konsep kalian buat kerjain si laporan yang sekarang harus dikumpul itu dari geolin. Jadi gini, ketika kalian paham konsep geolin, nanti kalian paham apa yang harus kalian cari di Civil 3D gitu. Jadi Civil 3D itu cuma alat bantu lah gitu. Udah lanjut. Kan udah dapat sudut tikungannya. Nah, di Civil 3D sama ada 3 jenis tikungan yang bisa kalian input. Cara menginput tikungannya dari hasil yang udah kalian hitung, kalian klik si trasenya, terus ada geometry editor, klik. Nah di sini ada 3, ada spiral, full circle, spiral, ada spiral, circle, spiral, SCS. Buat spiral pakainya yang di sebelah ini paling ujung, namanya itu free compound spiral between two tangan. Itu kalau buat spiral. Misal kita pakai di sini, ini kan agak tajam. Contoh, kita mau input yang spiral. Kita klik garis pertama jalannya. Jadi pastiin jalan kalian tuh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri mulainya. Biar kalian tuh tahu first entity-nya atau apa ya? Namanya tuh segmen jalan yang pertamanya itu yang mana. Misalnya dari kiri ke kanan, berarti ini first, ini next. Nah ini ada yang namanya itu spiral length atau LS. Jadi di sini tuh kalian input si LS. Misal di tikungan SS,
LS-nya itu ya ini. Nah ini misalnya LS-nya 600 atau di sini ada 100 misalnya, oke. Atau ya, coba kalian hitung lah ini LS-nya tuh. Dari radius rencana perhitungannya itu radian ya, itu coba dicek aja lah rumusnya. Rumus si LS. Misalkan kita input 150. Nah ini spiral in. Jadi ketika spiralnya masuk, maksudnya itu di area masuk sini nih, area masuk tikungan. Kita enter. Nah ini ada less than sama greater than. Ini tuh maksudnya itu si sudut dalamnya. Kita tuh kan pakainya sudut dalam. Sudut dalam tuh ya ini yang paling dalam, berarti kan pasti kurang dari 180. Kalau sudut luar yang di sini nih, ini kan pasti lebih dari 180 karena kan besar. Nah karena kita perhitungannya pakai sudut dalam, makanya less than. Kan kalau 180 itu lurus, ini ke bawah, berarti ini sudut dalamnya. Tadi kan berapa? 14 derajat. Klik yang ini. Nah ini ada spiral out. Nah spiral out ini sama kayak spiral in. Biasanya itu di inputnya itu LS-nya itu. Berarti kan tadi 150 juga. Enter. Nah ini buat spiral gitu. Buat cara inputnya. Oke. Sejauh ini buat input spiral bisa dimengerti. Ini cuma masukin doang sebetulnya. Ini input. Karena yang paling penting itu kalian itu sih perhitungannya. Karena balik lagi si field 3D cuma alat bantu. Yang paling intinya itu si perhitungan kalian baik di Excel atau manual, ya paling bagus sih di Excel lah. Gitu. Dan konsep yang paling harus bisa kalian pahami gitu. Oke, itu baru spiral. Nah, kalau kalian misalkan udah nge-input tikungan, terus ada salah sudut, salah masukin LS, misalkan tadi panjang spiral, atau salah masukin radius, kalian bisa ngehapusnya tuh klik yang ini nih. Ada delete sub entity, tulisan ya tuh. Kalian klik, terus kalian klik tikungan yang udah jadinya di sini misalkan. Nah ini kehapus, klik ESC begitu. Itu buat SS. Nah sekarang buat SCS kita coba. Kalau SCS kita masukin radius, karena kan ada circle di situ, ada apa? Tikungannya circle. Buat SCS kalian pilih yang sebelah kirinya, yang ini nih. Klik ke bawah. Nah, pilihnya yang spiral, curve, spiral between two entities. Klik sama, klik yang pertama sama yang kedua, sama less than. Nah, di sini ada specify radius or degree of curvature. Nah, ini yang kalian input adalah R design kalian. Ini nih. Di Nah ini nih R. Nah ini kan ada R. Nah R ini tuh kalian sesuaiin sama kriteria jalan kalian. Ini kan ada di atasnya tuh jalannya tuh lebar 3,5 misalkan. Terus Emaxnya berapa? EN tuh normal jalan kan 2% kan. Jadi miringnya gini, jalan tegak lurus. Kalau Emax tuh si super elevasi maksimum ketika di tikungan nanti jalannya tuh kayak gini miring dua-duanya 8%.
Terus ada VD atau VR, Velocity Design, atau kalau VR tuh ya sama aja kecepatan rencana, V rencana, itu kan velocity kecepatan. Ini kalian bisa tentuin dari sini. Jadi kalian baca aja buat si pedoman ini. Ini di sini juga kan ada runoff, super elevasi, ini ada rumusnya. Terus ini ada distribusi super elevasi. Nah ini nih contoh-contoh rotasinya. Tuh. Ini kan awalnya 2% jalannya, 2%. Terus ini kondisi 0, 2%. Kemudian ini baru kondisi miring. Terus ini miring di antara, terus ini sama 0%, 2%, baru ke 2%, 2% lagi. Nah nanti kalian bakal hitung ini juga. Gitu. Nah ini kalian bisa coba dibaca aja buat si penentuan R-nya, radius rencana. Terus disesuaikan sama kecepatan rencana kalian tadi buat nyari si LS runoff. Nah ini kan banyak nih tabelnya nih, bisa kalian baca gitu. Ini juga ada perhitungan LS min, yaitu di sini kan ada juga LS max, ada LS min. Ini kalian hitung juga. Mungkin kalian bisa coba cari sih tabel Excel kayak gininya, harusnya ada di internet, atau kalian ikut pelatihan gitu biasanya suka dikasih Excelnya tuh kayak gini. Nah ini ada contoh lain Excelnya. Ini waktu pelatihan sudah dikasih ini kayak gini contohnya. Jadi SCS, FC. Terus ini SCS 2. Kemarin juga di pelatihan SS tuh nggak diajarin perhitungannya karena emang jarang dipakai. Walaupun ada di PDBJ, tapi emang jarang dipakai di lapangan. Gitu. Oke, balik lagi ke sini. Sekarang input sesuai tadi R rencana kalian, radius kalian, berapa rencananya sesuai dari kecepatan tadi, lebar jalan kalian, sama kalian berapa kemiringan jalan kalian. Maksimumnya berapa? Misal kalau di sini misalnya di sini 700 sudah oke. Ini perhitungannya sebetulnya belum dikalibrasi lagi ya. Cuman nggak apa-apa, kita coba aja pakai 700. Kemudian ini spiral in length LS, kita pakai LS design 120. Nah, spiral outnya juga tadi sama 120. Nah ini udah jadi LS. Nah kayak gini SCS, sorry. Nah ini SCS. Gitu. Cara menginputnya. Buat SCS, step by stepnya bisa dipahami nggak? Buat SCS, ini kalian sambil coba input aja, nggak apa-apa, masih asal juga angkanya. Yang penting kalian sambil coba pakai. Bisa dipahami buat SCS cara inputnya step by stepnya dulu. Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung langsung aja foto, nggak apa-apa. Kenapa? Perhitungan Excelnya? Iya, itu kan nanti dihitung sama kalian. Kalau sekarang dicoba-coba dulu aja, biar kalian maksudnya megang dulu si softwarenya gitu.
buat studio sendiri itu ya tadi Asdos itu cuma buat ngebimbing kalian di software. Jadi kalau kalian ada kendala di software, di sipil 3D-nya, Asdos yang membantunya. Jadi kalau ada yang pusing di perhitungan, tanyanya langsung ke Pak Hanafi. Nah, waktu ditelepon teman saya katanya udah cukup, cenah Asdos mah cukup ngajarin sih softwarenya aja. Kalau ada yang dibingungin terkait analisis, langsung ke Pak Hanafi aja tanyain, tektokannya langsung. Karena kan beliau emang sukanya gitu materi apa pelajaran-pelajaran yang bersifatnya itu studi kasus. Jadi kalian punya masalah, sodorkan ke beliau, diskusi gitu konsepnya. Nah itu buat SCS. Sekarang tikungan yang terakhir itu tikungan FC. Nah, FC pakainya itu yang di sini nih, lihat ada at spiral, sama sih nama judulnya, spiral curve spiral di sini. Pilihnya yang fillet curve fillet between two entities radius. Pilihnya yang ini nih. Sama kayak biasa, klik yang satu sama klik yang kedua. Nah ini biasanya radiusnya gede-gede, ya 3000, misalkan 4000. Kan di tabel juga ini ada RC. Nah RC itu buat si full circle kalau nggak salah ya, tapi coba dicek lagi aja yang ada tulisan kayak gini tuh. Nah ini nih ada RC nih, karena tikungan full circle ini teh biasanya dipakai di kecepatan tinggi sama di radius putar yang panjang, itu yang gede. Kayak di tol, kan di tol kecepatannya tinggi. Nah, itu jadi bisa ini lihat nih, cenderung tren tabelnya. Ini kan semakin kanan, kecepatannya itu semakin tinggi. Nilai RC atau radius untuk circle lihat semakin besar. Karena tadi jalan yang mau pakai full circle ini tuh harus punya radiusnya itu yang besar, atau ya di sininya cukup apa ya namanya? Tumpul, sudutnya cukup tumpul. Pada seluruh sivitas akademika Fakultas Ini kan tumpul banget sudutnya. Fakultas Teknik merupakan kawasan bebas Gitu. Mari jaga kenyamanan dan kesehatan bersama dengan tidak merokok di area kampus. Untuk mendukung ketertiban lingkungan, kendaraan diparkir di area parkir yang telah disediakan. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, dan merawat fasilitas bersama. Lingkungan bersih, tertib, dan nyaman adalah tanggung jawab kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, gitu. Misalkan di sini nih FC, ini asumsinya lebar jalurnya sama 3,5, maksimumnya 8%. RC-nya di sini kita bisa lihat 3000. Jadi kita input aja di sininya 3000 langsung. Ini langsung, ini lihat kan, tikungan di full circle itu cenderungnya tuh kayak lurus saja. Padahal di sini tuh ada super elevasi sebetulnya. Nah, karena emang ditujukannya tuh seperti itu, buat tikungan di kecepatan tinggi. Gitu. Ini pakai SCS coba.
ini misalkan saya masukin asal lah makanya. Ada kemungkinan muncul tanda seru. Itu berarti si civil 3D-nya itu ngekalkulasi ada yang salah dari angka atau data yang diinput oleh kita. Ini bisa dicek. Nah ini ada tanda seru nih di sini nih. Kalian bisa cari tahu tuh. Misalkan radiusnya yang error. Ini di sini tadi mana sih? Nah ini nih, yang bulat hijau. Jadi kalian klik dulu si alignmentnya. Nah ini ada yang tanda seru kan? Di spiral per spiral. Yang errornya apa? Misalkan radiusnya tanda seru. Berarti ada yang salah nih perhitungannya. Kalian cek lagi. 150 coba dikecilin. Karena kan tadi cukup tajam. Kalau tadi dikecilin. Nah ini powernya karena ngasal ya tadi nggak dihitung, jadi ya udah kita abaikan saja. Nah itu jadi perlu jadi catatan, jangan sampai ada yang tanda seru. Jadi kalau ada yang muncul warning kayak gini, kalian cek perhitungannya, takutnya ada yang salah gitu. Karena ibaratnya gini, dia tuh ngebaca kalau ada yang aneh gitu, kayak kenapa sih tikungannya itu sudutnya segini, tapi kalian tuh bikin sudut rencananya tuh sekian, terus panjang spiralnya itu berapa. Jadi mungkin ngebacanya itu bahaya atau error lah, nggak bisa ngitung gitu. Nah itu ini buat hitung sih atau buat input si tikungan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait input tikungan? Step by stepnya dulu. Atau masih bingung kalian teh harus ngapain? Semua sama ini. Karena yang paling penting itu sebetulnya itu laporan. Karena itu dasarnya perhitungan. Ada perhitungan di situ, materi dari PDBJ. Kalau kalian itu nggak paham, kesini juga pasti bakal bingung jadinya. Karena di sini mah ya tadi teh cuma alat bantu buat kalian menerjemahkan hasil dari perhitungan, hasil dari angka-angka yang kalian udah hitung. Kalian itu masih angka-angka, 700 TLS apa, 700 apa. Nanti kan di sini, 700 tuh panjang dari mana ke mana, misalnya dari sini ke sini, misalnya itu LS out dari sini ke sini, sudut tuh sudut yang ini misalkan. Dan gambaran angka-angka yang kalian hitung kan. Gitu. Coba kirim tugas yang dari Pak Anam kita harus sampai mana ke grup si materi di laporannya. Buat yang kondisi medan, kemarin itu kan
Yang ini kan kemarin tuh kalian tuh dapat elevasi kiri sama kanan kan? Iya. Nah, kalau yang itu kan per 50, dibaginya tuh 50. Kalau ngelihat dari yang keterangan Pak Hanafi dibagi ROW itu kemungkinannya itu dibagi si kemarin itu kan di offset kiri kanan nih. Nah, jadi dibagi si jarak itu. Jaraknya Rumija ROW kan? Right of way itu. Tapi coba dicek lagi aja, Pak. Karena kan kalau di konsep perhitungan kemiringan itu kan delta H itu perbedaan elevasi dibagi si jarak yang dicari delta H-nya berapa meter, titik A sama titik B-nya. Misalkan begini, kita gambar. Nah, jadi misalkan ini elevasi kanan yang di titik ini. Nah, ini elevasi kiri. Nah, jadi elevasi kanan dikurangi elevasi kiri dibagi jarak yang ini nih. Dibagi jarak ini. Nah, itu dapat si gradien kemiringannya berapa. Kalau dari konsep yang Pak Hanafi tadi ya itu nyarinya kayak gitu berarti dibagi sama Rumijanya dulu. Dicoba atau dicek lagi ya di sini isi salah atau di sini ini. Harusnya sih kayak gitu. Kalau konsep nyari kemiringan kan kayak di materi apa ya ada kemiringan. Di hidrolika kalau nggak salah ada yang buat nyari S atau I gitu. Jangan kayak gini konsepnya. Elevasi A, elevasi B dikurangi, dapatkan selisihnya berapa? Selisih antara beda tinggi atau delta H dibagi jaraknya. Atau di PLT harusnya ada buat nyari kemiringan. Nah, coba carilah. Konsep dasarnya itu cari gradien, nyari kemiringan gradien. Ya kemiringannya gradien gitu. Nah, itu coba diperbaikinya ke situ aja. Terus jarak pandang. Berarti ini mah. Nah, ini tuh berarti materinya itu ngurut dari sesuai sama PDGJ. Kalau kayak gini urutannya jarak pandang. Nah, ini nih jarak pandang aman kan di sini. Jadi itu alinyemen vertikal. Buat hitung alinyemen vertikal. Nah, JPA. Nah, ini nih buat nyari cembung sama cepung. Nah, ini nih. Terus radius minimum yaitu yang tadi kalian harus kebaca, berarti ke bawah. Sudut tikungan juga yaitu yang dihitung. Jadi itu berarti full perhitungan semua buat di bab 2 tuh. Makanya kalian harus paham dulu konsepnya buat di PDGJ, baru kalian ikut ke sipil 3D. Nah, tadi kan kalian udah bisa tuh nyari deltanya dari sipil 3D gimana, nyari sudutnya. Dari situ bisa dikembangin lagi buat nyari yang lain-lain. Nah, sekarang setelah dibuat si tikungannya, kalian input yang namanya itu super elevasi, yaitu kemiringan di tikungan lah simpelnya. Nah, ini kalian klik dulu si alinyemennya. Ini kan ada di editnya ada super elevation nih. Klik, ada calculate atau edit super elevation.
Nah karena ini belum terkalkulasi, jadi langsung aja calculate super elevation now. Nah, kalau kalian ngedesain pakai yang divided crown with median atau planar with median, ini kan beda-beda nih. Ini tergantung sama desain jalan kalian. Tapi buat sekarang kalian pakai dulu yang undivided atau tak terbagi, jalan tak terbagi dulu. Kan ada dua, ada tak terbagi sama terbagi. Kalau terbagi itu kayak ini nih, sama ini. Kalau ini tuh kemiringannya jadi beda. Terus di tengah-tengah, kalau ini mah kayak jalan tol pada umumnya ini, atau ini nih biasanya umumnya ini atau ini. Nah tapi buat didesain super elevasi kita pakai yang undivided dulu. Jadi buat nanti ngedesain terbagi atau tak terbaginya, ketika ngedesain si koridor jalan. Jadi koridor jalan itu si jalannya, ngedesain si jalannya baru diatur, karena takutnya kalau pakai ini tuh ketika ngedesain koridornya agak bingung, agak membingungkan. Jadi kita pakai yang undivided dulu. Tapi kalau kalian misalkan ada yang udah paham pakai yang divide, ya silakan terserah. Nah next, nah, ini ada normal length width atau lebar lajur normalnya berapa meter. Ya itu tinggal disesuaikan aja kalian berapa, misalnya 3,5. Normal slope kan standarnya ya 2%. Next. Nah ini ada bahu. Buat bahu ini kan ada lebar bahu. Ini silakan kalian sesuaikan lebar bahunya berapa. Kemudian kemiringan normal bahunya silakan kalian sesuaikan juga, sesuai sama desain kalian. Karena ingat sekali lagi, ini matkul desain. Jadi kalian adalah orang yang mendesainnya. Jadi ibaratnya tuh kalian tuh yang, jadi ini tugasnya tuh bukan tugas kayak dari dosen kasih soal ngerjain, enggak. Dosen ngasih studi kasus, kalian desain sendiri, kalian hitung sendiri. Dosen cuman sebagai buat ngebimbing kalian, ngebantu, sudah buat arahin di softwarenya, gitu. Jadi kalian ngedesain silakan berapa persen, misalkan sesuai sama pedoman. Nah ini ada shoulder slope treatment, ada low side sama high side. Nah ini ada 3 jenis. Ada default slope. Kalau default slope itu dari awal, dari sebelum tikungan sampai masuk tikungan, sampai keluar tikungan, kemiringan bahu itu tetap sama di 5%. Jadi ini sesuai desain kalian mau kayak gimana terserah. Tapi kalau desainnya low slope, ketika kalian mau sebelum masuk tikungan, keluar tikungan, tetap bahunya itu 5%. Sama. Ada juga maxland slope. Kalau maxland slope, kemiringan bahu akan mengikuti kemiringan jalan. Kemiringan super elevasi jalannya berapa? Jadi ada 5%, nanti itu ke 2% dulu, baru ngikutin jalannya berapa. Misalkan endingnya itu di 8%, nanti kan ke 2% lagi, terus balik lagi ke 5% atau ke sesuai desain kalian. Ini low side. Low side itu berarti yang di bawahnya. Ya. Terus high side, ini ada 2. Kalau high side itu ada default slope sama maxland slope, ya sama kayak tadi. Nah buat low side ada yang namanya itu break over removal. Kalau ini break over tuh si bahu bakalan miring duluan sebelum si jalan. Jadi jalan tuh kan nanti tuh ada fase-fasenya. Kalau di sini tuh kan. Nih. Pertamanya itu kan 2%, terus 0%, 2%,
2%, terus ini 0%, 2%, terus ini tergantung desain, yaitu antara misalnya ini maksimumnya itu fullnya itu di 8%, ya ini perhitungan di antaranya aja berapa. Biasanya ini dikalkulasi otomatis sama Civil 3D. Nah, ketika pakai yang breakover, ketika tikungan sebelum masuk tikungan, si bahu itu udah miring sesuai sama ininya 8%. Nanti balik lagi tuh sebelum keluar tikungan baru balik lagi ke 5%. Nah itu kalau breakover. Nah itu terserah kalian desainnya mau seperti apa bahunya, mau jalannya. Mau disamain kayak jalan match lane atau mau tetap aja 5%, itu terserah gimana desain kalian atau gimana aturan di PDGJ. Ya. Atau misalnya di PDGJ ada dimension sendiri tentang kemiringan bahu ketika di super elevasi, yaitu silakan disesuaikan. Tapi umumnya terserah kalian sebagai seorang desainernya. Misalnya ini pakai match line slope, jadi disamain lah kayak kemiringan jalan. Next. Nah ini super elevation rectangle-nya silakan kalian sesuaiin. Emax-nya berapa, lane-nya berapa, lane-nya. Ini kan standarnya di sini ASDO ya, cuma ASDO. Terus ini langsung finish aja. Nah ini langsung ke kalkulasi otomatis buat si super elevasinya. Nah, ini kan di sini keluar super elevation curve. Di sini ada run out sama run off. Kita cek di sini. Run out itu masuk, run off itu ketika di antara sebelum tikungannya itu full. Nah ini kalian sesuaiin sama nilai tangan run out itu tuh di sini tuh kalau di perhitungan tuh yang ini di sini notasinya tuh LTR. Nah itu tangan run out. Jadi pastiin nanti di sini di run outnya itu sesuai sama yang kalian sudah hitung LTR-nya, nilai LTR-nya berapa. Kalau belum sesuai, kalian sesuaiin. Nah tadi teh fungsinya dikalibrasi itu ya di sini. Yang dikalibrasinya itu di sini. Karena tadi perhitungan super elevasi di sini tuh pakai ASTO tadi. Pasti ada perbedaan sedikit. Ini silakan kalian input run out-nya berapa. Tapi mendingan di input yang pertama itu run off. Karena biasanya yang run out-nya itu kalau dirubah tiba-tiba sementara yang ininya masih kecil suka gak mau berubah. Jadi yang run off-nya itu misalkan tadi itu pakainya berapa ya? Yang 700. Misalkan KPR-nya 375, baginya 120. Nah, ini kan di sini ada curve 1, ada curve 2, curve 2, curve 1, curve 3 nih. Nah ini kalau kalian nggak tahu yang mana ininya curve 2 tuh yang mana, kalian bisa klik si curve-nya, terus kalian klik kanan, ada zoom tuh. Nah ini curve 2 tuh berarti yang pertama. Karena kan kadang si urutannya tuh misalkan kalian ngasal gitu, ngacak ada 1, 2, 3. Misalnya yang pertama tuh FC, full circle. Nah kalau full circle kalian itu pakai yang nanti kan kalian kalau di FC bakal ngitung yang namanya tuh lengkung semu nih. Nah, sehingga kalian bakalan keluar yang namanya tuh LS design. Ini silakan kalian coba hitung aja, cari tahu. Nah, buat di FC ketika kalian udah dapat LS desainnya, karena ini lengkung semu, jadi di run off sama run out-nya tuh kalian bagi dua 150-nya itu. Misalnya kan curve 1, berarti ini 75. Yang run out-nya sama 75.
Ini masuk transition in. Nah, buat transition out sama 150 dibagi 2. Nah, ini suka gambar berubah. Nah, ini karena tadi masih asal jadi nggak berubah. Tapi kalau kalian benar perhitungannya pasti bisa dirubah. Nah, ini coba run out. Nah, coba yang SCS ya. Oke, misalkan kalian udah rubah si tadi run off sama run out-nya, kita udah bisa ngecek si diagram super elevasinya. Klik dulu si alignment-nya, klik super elevation, terus ada ini create super elevation view. Nah, ini kan kita nggak perlu ngelihat si super elevasi bahunya. Ini kita matiin aja. Alignment-nya kalau ada 2, pilihnya ya yang alignment kalian. Ini kalau kalian mau kasih nama ya terserah, silahkan. Ini oke aja, terus klik di tempat yang kosong. Nah, ini lihat ada diagram super elevasinya. Ini ada STA-nya, ada rate-nya berapa. Dan ini tadi yang tikungan yang pertama ini di area sini kan masih error tuh, bakal muncul warning kayak gini. Nah, ini yang curve 1 yang di sini berarti. Di sini ya curve 2. Nah, ini yang selesai. Ini buat diagram super elevasinya. Ini juga sebetulnya ada tanda seru itu karena emang tadi kan ngaco ya masukinnya si asal. Kalau ini udah oke dia CS. Nah, ini spiralnya, ini curve-nya, ini spiral.
ini untuk diagram super elevasinya. Jadi nanti hasil data yang udah kalian input langsung ke gambar, juga perlu digambar manual buat super elevasinya. Gitu. Yang perlu tanyain lagi gak? Kalau ada yang dibingungin mah langsung aja tanya ya. Tapi kalau bingung semuanya mah ya bingung juga. Sebetulnya nanti kalau kalian udah selesai perhitungannya, diinput ke Civil 3D itu bisa jadi validasi data lah. Kalau perhitungan kalian tuh udah sepenuhnya benar atau enggak gitu. Karena harusnya ketika diinput tuh semuanya nggak ada warning. Gitu. Nah, itu buat alignment horizontal. Udah selesai buat alignment horizontal. Si Bapak kan minta buat alignment vertikal juga perhitungannya. Nah, buat membantu kalian mencari alignment vertikal, kalian perlu yang namanya tuh, yang pertama ada stationing, yaitu kalian harus tahu dulu titik-titik. Pertama titik awal titik 0, kemudian titik pertama tikungan STA berapa, terus TS itu kan yang tadi LS nya, titik sebelum masuk ke LS, SC nya itu pas mau masuk ke yang circle nya, terus CS tuh keluar dari circle masuk mau ke spiral lagi, ST itu dari spiral mau ke jalan yang normalnya lagi berapa. Nah, ini harus kalian ketahui dulu. Kenapa? Nanti ini klik dulu si alignmentnya. Kemudian di sini ada surface profile, klik. Ini konturnya kalian add. Ini alignmentnya pasti ini yang kalian sedang pakai atau kalian yang sedang analisa. Kemudian klik draw in profile view. Ini bisa kalian kasih nama. Nah, ini klik yang puas. Ini buat setting si grafik kalian. Ini biasanya saya klik yang highest profile-nya, biar enggak terlalu banyak garis. Ini ada scale-nya sesuai kebutuhan, berapa banding berapa terserah. Misalkan 1:100 bisa. Ini ada interval buat aortic details. Misalkan per 50 pengennya boleh. Terus yang minornya per 10 bisa. Ini kita apply aja. Terus next. Ini next aja. Nah, ini buat profile view height-nya. Ini bisa kalian otomatis boleh, atau mau diatur misalkan yang tertingginya berapa dibuletin terserah. Misal di sini di otomatis aja. Ini next lagi. Langsung aja di create profile view.
klik di tempat yang kosong. Nah, ini kan muncul garis si konturnya, bukan garis kontur, garis jalan yang melalui kontur ini kan cukup terjal. Nah, fungsi dari kalian stationing ini supaya kalian bisa nandain di mana area yang tikungan tuh di STA berapa. Ingatin, karena ketika di area yang menikung, usahain kondisi si alinyemen vertikalnya itu di kondisi datar. Jadi jangan pas nanjak, jangan pas turun. Usahain. Jadi usahain ya pas mendatar. Tapi kalau kalian mau ngedesain pas lagi turun atau pas lagi naik, ya itu terserah. Cuman yang disesuaikan sama si kelandaian apa ya, slope-nya berapa persen. Jangan sampai nanjak terus beloknya itu di kondisi yang slope-nya itu cenderung sangat miring lah, kan bahaya juga gitu. Udah mah jalannya dimiringin 8%, ada super elevasi terus dibikin nanjak, bahaya sebetulnya. Jadi karena ini desain jalannya ya kalian belajar ya usahain aja di kondisinya datar. Tapi kalau emang tidak memungkinkan, misal di kondisi, nah ini di daerah sini misalnya, ini ada tikungan nih di sini nih, lihat, ini kan curam. Kalau kalian coba dibuat datar, nah di sini dibuat datar, ya harus ngeruk sendiri kan, rugi juga gitu. Perhatian kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik, sesaat lagi akan memasuki waktu azan sholat. Bagi sivitas akademika Fakultas Teknik yang beragama Islam, dipersilakan mempersiapkan diri untuk sholat. Mari rehat sejenak untuk menunaikan kewajiban dengan khusyuk. Nah ini nih, di sini ada gradiennya kan. Nah ini ada stationing awal. Nah ini tuh awal sebelum masuk tikungan. Ini ketika keluar tikungan. Ini ada elevasinya. Nah ketika di tikungan itu tadi elevasinya itu diusahakan sama seperti ini, contohnya 154 sama 154, sehingga dapat gradiennya itu 0% rata di tikungan SCS. Nah ini contoh buat si perhitungan stationingnya. Nah nanti kalian harus tahu juga angka-angka ini tuh berapa. Ya tadi dari si field theory kalian dapatnya buat hitung si ini kayak stop sign distance, kayak apa jarak pandang henti yang gitu-gitu. Kalian harus tahu dulu si jarak-jaraknya itu berapa. Nah jarak-jarak ini kan dari stationing gitu. Nah, ini ada contoh gambaran kalian cara membuat si alinyemen vertikal. Jadi yang pertama itu kalian buat si garis bantu dulu. Garis bantu itu yang yang kuning ini garis bantu nih.
kan ada garis kuning nih. Nih. Nah itu garis bantu dulu. Jadi ini tuh misalnya dari STA 0 sampai STA yang kalian mau desain. STA kedua misalkan ini tuh kan di sini tikungannya. Ini tuh di sini ada tikungan. Tikungan tuh kan dibuat rata tadi, dibuat datar. Nah jadi kalian tuh cari STA ke berapa, STA titik keduanya. Si tikungan itu berada, awal tikungan itu berada misalnya STA itu di sini contoh. Nah ini 730. Nah itu berarti 730 di sini. 730. Nah ini 730. Ini kan elevasinya 0. Ini elevasinya berapa ke atas? 154. Berarti tarik ke atas berapa? Tarik. Bikin garis terus tarik lagi ke samping. Berapa? Nah gitu aja terus. Ini kan di tikungan yang pertama. Nah sekarang tarik lagi ke 800, berarti ini ke sini tuh. Ini ke sini 800. Terus naik lagi berapa? Nah gitu aja terus. Jadi kalian bikin dulu garis bantu di sini. Misal contoh pakai grid line. Misalkan ganti dulu ke garis yang mana aja terserah. Nah ini kalian masukin misalkan tadi di berapa? Contoh ya, 730. Nah, hati-hati sama nilai elevasinya. Ini tuh kan elevasinya dalam meter. Sementara di sini tingginya itu udah di skalain biasanya itu. Jadi kalau di sipil 3D itu skala vertikal sama horizontal itu beda. Biasanya yang ke atas tuh lebih 1/10-nya lah. Jadi yang angka ini tuh harus dikali 10-nya. Misalkan ini kan beda tingginya itu, ini kan elevasi 0 tuh di sini 138, misalkan di sini 138. Berarti ini kan tinggal dikurangin berapa? Nah ini Y-nya nih. Ini ada Y kan. Pakainya tuh yang Y berarti. Ini misal 16, berarti ke atas 160. Nah ini kayak gini. Kalian bikin dulu kayak gini. Terus maju lagi 730, 1070. Karena ini data, tambah lagi 890, baru naik lagi ke atas 180, samping lagi 850, ini 16, 160, sampai ke sini aja lah contoh ya. Nah ini udah kalian bikin garis bantu kayak gini. Ini bisa kalian klik si garis alinyaman vertikalnya. Terus diklik. Nah, profile creation tools. Misalkan pakai ASDO sama dikasih nama terserah. Oke. Nah ini draw tangan. Nah ini silakan kalian bikin garisnya tadi sesuai sama garis bantu. Nah ini kan berarti naik ke atas. Bisa. Ini lurus karena tadi di tikungan sampai
yang sebelum terus karena ini diasumsikan hitungan tadi, jadi naik lagi ke atas, ini lurus hitungan, naik lagi ke atas, misalkan ini, terus ini dilurusin, misalkan ini karena contoh, kita bikin dulu ya.